Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anakku kelas 11 SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan, dan ketika kita pun meminta kepada Allah untuk selalu dilindungi dari semua mara bahaya, dari kecelakaan, dari musibah, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini semoga cepat berlalu. Baik, untuk pertemuan kali ini, Bapak akan melanjutkan mengenai video pembelajaran yang pertama pekan lalu. Pada pekan ini insya Allah kita masih membahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita akan kerucutkan membahas materi mengenai Al-Quranul Karim. Kita tahu bahwa kitab yang Allah turunkan ada 4, ada kitab Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan Al-Quranul Karim. Kita bahas hari ini mengenai Al-Quranul Karim. Al-Quran menurut bahasa artinya bacaan. Menurut istilah, yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Ya, ini adalah pengertian menurut istilah. Wahyu itu terdiri atas perintah, larangan, dan petunjuk. Oke, sekali lagi, di dalam Al-Quran itu terdiri atas perintah, larangan, dan petunjuk. Wajib kita tahu, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal sebagai Nuzulul Quran. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Ada juga yang mengatakan 6.666 ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, kalian juga sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu yang diturunkan terakhir adalah surat Al-Maidah ayat ketiga. Ya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Membaca Al-Quran bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka setiap hurufnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nama lain dari Al-Quranul Karim, yang pertama ada Al-Huda, artinya petunjuk. Yang kedua Al-Furqan, artinya pembeda. Asy-Syifa, artinya obat hati. Az-Zikr, artinya peringatan. Dan Alkitab artinya adalah yang dibukukan. Ini adalah nama lain dari Al-Quranul Karim. Isi kandungan Al-Quran apa saja? Yang pertama, menjelaskan akidah dan keimanan. Jadi di dalam Al-Quran yang kita baca, itu ada akidah dan keimanan. Contohnya Quran Surat Al-Fatihah dan Quran Surat Al-Ikhlas. Quran Surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan, dan hanya kepadamulah kami beribadah. Ya, itu adalah akidah. Quran Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahwa Allah itu ahad. Ahad itu satu. Ya, Allah itu tidak dua, Allah tidak tiga, Allah itu satu. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang ibadah. Ada mahdoh, ada ghair mahdoh. Nah, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya sholat, ya. Contohnya puasa, zakat, ibadah haji. Itu kan semuanya hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang disebut dengan ibadah ghair mahdoh. Nah, ibadah ghair mahdoh ini artinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hubungan dengan manusia, ya. Contohnya seperti tolong menolong. Ketika ada akhlak anak kepada orang tua, bagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian ada muamalah di sini dijelaskan di dalam Al-Mutaffifin ayat 1, ya.
Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Nah, ini bagi teman-teman yang punya warung gitu ya, punya toko dan lain sebagainya, tolong dijaga bahwa muamalah di sini nanti dibahas di dalam Al-Qur'an. Yang selanjutnya adalah kisah ya. Kisah ini ya banyak sekali dalam Al-Qur'an, ada cerita Nabi dan cerita Rasul. Kemudian ada hukuman dan kisos. Kisos ya, orang yang mencuri bagaimana hukumannya, orang yang berzina bagaimana hukumannya. Nah, dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Oke, itu adalah kandungan-kandungan Al-Qur'an. Apa saja keistimewaan Al-Qur'an? Yang pertama, penyempurna kitab Allah sebelumnya. Ya, artinya dengan turunnya Al-Qur'an, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil disempurnakan oleh Al-Qur'anul Karim. Sumber utama ajaran Islam. Kita tahu bahwa Al-Qur'anul Karim merupakan sumber utama ajaran Islam. Kemudian hadis Rasulullah SAW. Kemudian ijtihad para ulama. Petunjuk dan pedoman kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Ketika kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah akan bahagia hidup kita di dunia, bahkan nanti di akhirat. Kemudian petunjuk dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, ya. Nah, ini adalah keistimewaan Al-Quranul Karim. Maka kita sebagai orang umat Islam wajib hukumnya untuk senantiasa memuliakan Al-Quran dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara melihat artinya, kemudian diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas, silahkan untuk mengumpulkan tugas ya, ditulis saja di kolom komentarnya. Tugasnya adalah cari dan tulis masing-masing satu ayat Al-Quran dan artinya. Mengenai satu ayat tentang kisah ya, kisah di sini mau kisah Rasul, mau kisah Nabi yang mana, boleh ya, yang ada dalam Al-Quran. Kemudian satu ayat mengenai hukuman pelanggaran-pelanggaran seperti mencuri, zina dan lain sebagainya ada dalam Quran. Silahkan kalian cari. Satu ayat mengenai keindahan surga, satu ayat mengenai dahsyatnya siksa neraka, dan satu ayat-ayat tentang penyesalan ya. Nah, penyesalan silahkan dicari, kemudian kirim dalam bentuk Word dan upload di kelas Edmodo masing-masing. Untuk pekan depan insya Allah kita akan ulangan harian. Silahkan baca PowerPoint-nya, materi PowerPoint-nya mengenai syaja'ah ya, syaja'ah yang dan jujur yang kemarin kita bahas di bab pertama, dan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan rezeki, dan kita berdoa mudah-mudahan kita pun diberikan hidayah, taufik, dan bisa berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.